salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah kita berada di komplek bersejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rudi Mulyana yang salah satu petugas pemandu wisata di sini ya. Yang insya Allah nanti akan saya terangkan sejarah ringkas berdirinya keraton dan juga makna-makna bangunan yang ada di komplek Keraton Kasepuhan ini ya. Jadi Keraton Kasepuhan Cirebon ini berawal didirikan oleh putra mahkota Pajajaran ya. Beliau adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, yang bernama Raden Walang Sungsang atau yang bergelar Pangeran Cakrabuana, bertepatan pada tahun 1430 Masehi, itu dengan keraton awalnya bernama Keraton Dalem Agung Pakungwati ya. Pakungwati sendiri maknanya adalah pakung itu udang dan wati itu perempuan ya. Dan kemudian Keraton Dalem Agung Pakungwatinya ini diserahkan mas ya ke keponakan sekaligus menantunya yang bernama Syekh Saripijatullah atau lebih kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, bertepatan pada tahun 1479 Masehi. Dan kemudian setelah Sunan Gunung Jati diangkat dari Sultan Cirebon yang pertama, Sunan Gunung Jati mendirikan sebuah masjid ya, masjid negara. Sama masjid tersebut bernama Masjid Agung Pakungwati ya. Nah, itu didirikan bertepatan pada tahun 1480 Masehi ya. Nah, di dalam keunikan dari Masjid Agung itu sampai sekarang ada yang disebut Ajan 7. Itu Ajan 7 itu setiap hari Jumat dikumandangkannya 7 orang muadzin sampai sekarang ya. Dan boleh dikatakan khutbahnya juga berbahasa Arab sampai sekarang ya. Nah, kemudian di masa era pemerintahan Syekh Saripijatullah, Keraton Pakungwatinya dimekarkan mas ya, yang letaknya ada di sebelah timur, diperluas ke arah barat daya ya. Nah, ini masa perluasan bertahun 1529 Masehi ya. Nah, di masa era pemerintahan Sunan Jati ini luar biasa mengalami masa-masa kemasan ya. Pada masa tersebut menjadi barometer dan pusat Islam, penyebaran Islam di Tatar Pasundan ya. Nah, kemudian di dinasti ke-6 dari Sunan Jati, keraton ini mengalami suatu proses sejarah ya. Itu bertepatan tahun 1678, keratonnya terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang sepuh disebut Keraton Kasepuhan, yang muda atau yang anom disebut Keraton Kanoman ya. Ini bukan terjadinya, itu bukan pepecahan ya. Jadi intinya diberi wilayah masing-masing ya pada masanya. Nah, kemudian Keraton Kanoman sendiri nanti terbagi lagi, itu dia di dinasti abad ke-18 ya, menjadi sebuah keraton kecil ya. Itu menjadi keraton yang disebut Keraton Kacirebonan ya. Dan ini di Keraton Kasepuhan ini luar biasa, paling luas ya. Total luasnya itu 25 hektar ya. Itu membentang dari alun-alun sampai ke belakang, dan juga ada area Magersari ya. Dan sebelum masuk ke area Keraton Kasepuhan ini terdapat sebuah jembatan ya. Jembatan itu disebut Kretek Pangrawit, jembatan Kretek Pangrawit ya. Jadi artinya bahwa antara kerabat dalam dan masyarakat itu ya tidak ada sekat ya, bebas ya. Dan arti dari jembatan Kretek Pangrawit sendiri, kretek itu artinya niat, dan pangrawit itu adalah yang baik ya. Nah, setelah masuk ada jembatan Kretek Pangrawit ya, kita memasuki area kompleks Siti Inggil ya. Siti maknanya adalah tanah, Inggil artinya dataran yang ditinggikan ya. Jadi paling tinggi di antara dataran atau kompleks yang ada di dalam keraton ya, Siti Inggil ya. Nah, di dalam kompleks Siti Inggil ini ada 5 bangunan. Kelima bangunan ini disebutnya mande. Mande itu artinya balai yang tidak ada dinding, yang ngeblong semuanya ya. Jadi 5 balai tersebut disebutnya mande ya.
Mande yang sebelah timur itu dinamakan Mande Semartinandu, difungsikan untuk penasehat atau penghulu keraton. Itu maknanya syarat dengan secara filosofi Islam ya. Tiang ini berjumlah 2, itu melambangkan adanya 2 kalimat syahadat ya. Nah, mande paling besar itu namanya Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang tersebut difungsikan untuk tempat duduknya sultan, perdana menteri dan juga kerabatnya ya. Itu menyaksikan acara tradisi ya yang disebut acara tradisinya Sabtonan, di mana setiap hari Sabtu para prajurit keratonnya itu berlatih perang di alun-alun Sangkala Buana ya. Itu tradisi itu rutin digelar setiap hari Sabtu, maka disebut Sabtonan ya. Itu sultannya menyaksikan di Mande Malang Semirang. Para prajuritnya itu biasanya ada yang berkuda sambil memanah, berkuda sambil bermain tombak ya. Bahkan adu jurit di dalam alun-alun Sangkala Buana tersebut ya. Nah, ini tiang di dalam Mande Malang Semirang ini berjumlah 20. Ada 6 tiang penyangga di dalam dan ada 14 tiang penyangga di luar. Jadi yang 6 ini melambangkan keimanan kita, adanya rukun iman ada 6, dan 6 ditambah 14 itu 20, melambangkan sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sebelah Mande Malang Semirang, di sebelah barat ya, ada mande kecil lagi namanya Mande Pandawa 5. Fungsinya untuk pejabat pengawal sultan ya. Bermakna ada 5 tiangnya melambangkan rukun Islam ada 5 ya. Nah, di belakang Mande Malang Semirang terdapat mande yang disebut Mande Pengiring. Mande Pengiring ini khusus untuk para kerabat dalam keraton dan juga sewaktu-waktu untuk hakim dan jaksa keraton memutuskan suatu perkara ya. Nah, di paling pojok itu ada mande yang disebut Mande Karesmen. Mande Karesmen ini artinya tempat gamelan pusaka keraton dimainkan. Nah, gamelannya ini dikeluarkan setiap setahun 2 kali, bertepatan setiap tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah ya, dimana setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha gamelannya dibunyikannya ba'da sholat Id ya, dimana Sultan keluar dari Masjid Agung disambut dengan gamelan pusaka ini dibunyikan ya. Nah, nanti paling akhir kita bisa lihat itu ada prasasti namanya Batu Linggadanyoni ya. Jadi Linggadanyoni ini simbol kesuburan laki-laki dan perempuan ya. Dan juga Batu Linggadanya ini dulu difungsikan untuk membuat terasi ya pada zaman Pangeran Cakrabuana. Nah, setelah masuk dari kompleks tinggal kita selesai, yaitu ada dinamakan pendopo pengada ya. Pengada maknanya adalah kubeng atau keliling, fungsinya untuk pejabat Pancalima Keraton ya. Di sana yang bertugas ada lurah dalam, camat dalam, demang dalam, laskar dalam, dan kaum dalam ya. Jadi intinya ketika kita bertamu menghadap sultan itu wajib lapor dulu di sana ya. Nah, setelah selesai nanti boleh masuk, tapi barang bawaannya disimpan di pendopo pengada tersebut ya. Nah, nanti pintu kedua namanya regol. Regol itu artinya pintu penyaringan ya. Jadi lepas dari lapor, nah itu kita disaring di sana ya. Nah, setelah masuk ke pintu kedua nanti di sebelah barat kita lihat ada sebuah langgar ya. Langgar ini dinamakan Langgar Agung atau musola besar ya. Jadi Langgar Agung ini berfungsi untuk tempat ibadahnya baik masyarakat dan kerabat dalam keraton. Namun acara sakralnya itu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi ya. Di mana peringatan Maulid Nabi ini malam puncaknya 12 Rabiul Awal dan dinamakan tradisi malam puncak panjang jimat ya. Jadi panjang jimat ini bukan artinya kita mengarak jimat ya. Ini sebuah filosofi ya. Jadi arti panjang jimat sendiri itu panjang itu abadi selamanya, jimat siji yang di rumah, satu yang dijaga. Intinya bahwa kita itu harus harus menjaga keyakinan kita 2 kalimat syahadat jangan lepas dari badan kita ya. Nah, nanti di depan Langgar itu ada bangunan baru Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon ini bangunan baru ya, dibuat tahun 2017
diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo. Di dalam museum ini lebih 2000 benda pusaka terawat dengan baik ya. Nah, nanti pintu ketiga dinamakan pintu gledegan atau lawang gledegan ya. Jadi pintu gledegan ini yang menjaga suaranya menggelegar seperti petir ya. Nah, ini alhamdulillah tepat di belakang kita ini ya. Kita berada di Taman Bundaran Dewan Daru. Taman Bundaran Dewan Daru ini tamannya berbentuk bundaran ya. Nah, bundaran sendiri artinya, bundaran itu artinya kata sepakat. Dan Dewan Daru artinya sekumpulan makhluk yang bercahaya, yang menerangi ya. Yang saya duduk di sini namanya Ratu Meja Kalingga ya. Ini berasal dari Gujarat ya. Di bawah Stanford Raffles atau Gubernur Panjapa ya. Pada tahun 1613 sampai 1618 ya. Beliau menjabat pada masa kolonial tersebut ya. Nah, tepat di belakang kita ini namanya Maung Bodas atau Macan Putih ya. Macan Putih ini simbol bahwa Cirebon itu penerus setelah Pajajaran ya. Oke, mungkin nanti kita masuk ke area juga. Di dalam itu ada bangsal ya, bangsal Jinempang Rawit, ada bangsal Agung Panembahan, ada bangsal Pringgandani, dan ada bangsal Prabayaksa ya. Yang pada masanya dulu fungsi bangsa ini beda-beda ya, gitu ya. Dan nanti yang paling bangsal pertama kita lewati itu bangsal Jinempang Rawit. Fungsinya untuk tempat duduknya Sultan itu tempat dimana Pati Kasultanan bertugas ya. Jadi Jinem itu artinya kejineman atau tempat tugas. Pang Rawit adalah ruangan yang kecil ya. Namun sebelum masuk area keraton itu ada dua pendopo lagi ya. Yang sebelah barat namanya Lunjuk, itu tempat arahan, minta saran dan petunjuk ya. Dan sebelah timurnya bangsal Sri Mangganti. Sri artinya sultan dan Mangganti artinya tempat menunggu ya. Nanti mungkin Bapak ringkas ya, nanti barangkali ada sesuatu yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan ya, mungkin Bapak sampaikan sampai di sini ya. Dan intinya kita sama-sama berbagi ya. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Itu saya ringkas makna dan sejarah baluarti yang ada di Kompleks Sitinggil ini, semoga bermanfaat ya. Dan saya tutup dengan khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Framelens Audio Visual.